Pengertian dari kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang atau individu untuk memahami keterampilan dan konsep baru maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi atau kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian kita masuk pada karakteristik dari teori belajar kognitif. Yang pertama adalah memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Kemudian, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, memaklumi dan akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan juga kekurangan dari teori belajar kognitif. Kelebihan dari teori belajar kognitif yang pertama adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori belajar kognitif ini, siswa harus lebih kreatif karena mereka tidak hanya menanggapi dan menerima rangsangan, tetapi mengolah informasi dan berpikir untuk menghasilkan ide dan mengembangkan pengetahuan. Misalnya, pada saat siswa mengerjai soal, siswa dapat bekerja secara mandiri karena pada saat belajar siswa menggunakan pikirannya untuk mengasah ingatannya tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua, membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Teori kognitif ini membantu mahasiswa atau siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik adalah peserta aktif dalam pembelajaran. Suatu proses yang menitik beratkan pada bagaimana siswa mengingat, mencari, dan menyimpan informasi dalam ingatannya, serta menekankan cara berpikir siswa sehingga lebih mudah memahami materi pelajaran yang ada atau yang diberikan. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis melalui teori kognitif. Anak menjadi pemikir yang lebih kritis dan analisis dalam aktivitasnya. Mereka memahami materi dan contoh melalui hasil analisis, observasi, dan pemahaman terhadap aktivitasnya sendiri. Kemudian keempat, belajar bertanggung jawab. Teori kognitif, apa yang dipelajari seseorang meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kreativitas siswanya. Mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Yang kelima, sebuah teori yang banyak digunakan di Indonesia. Jadi, teori kognitif ini merupakan sebuah teori yang banyak atau sering digunakan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian, cukup memberikan landasan teori. Kemudian, memaksimalkan daya ingat. Nah, dengan menerapkan teori belajar kognitif ini, guru dapat memaksimalkan daya ingat siswa untuk mengingat semua materi yang disampaikan atau yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, jika ada kelebihan, maka ada kekurangan. Jadi, kekurangan dari teori belajar kognitif ini yang pertama, tidak semua pendidikan sesuai dengan teori kognitif. Nah, di sini artinya tidak semua teori dan di tingkatan pendidikan dapat dipraktikkan dengan teori kognitif ini. Ada beberapa materi yang sulit dipahami oleh siswa jika menggunakan pembelajaran kognitif ini. Dalam hal ini sebaiknya guru
mengganti teori dalam belajar kognitif dengan teori belajar lain yang berkaitan dengan materi atau tingkatan dari para siswa. Kemudian, tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan daya ingat siswa atau pada kemampuan berpikir siswa. Dan kemampuan-kemampuan mengingat secara keseluruhan dari setiap siswa, maka kelemahannya di sini bahwa teori kognitif menganggap semua siswa memiliki kemampuan daya ingat yang sama dan itu tidak dibedakan sama sekali. Kemudian, tidak memperhatikan perkembangan umum mereka. Terkadang teori kognitif ini tidak memperhatikan bagaimana siswa belajar atau mengembangkan pengetahuan dan bagaimana siswa mencarinya. Karena pada dasarnya setiap siswa memiliki cara yang berbeda. Kemudian yang terakhir, siswa tidak sepenuhnya memahami materi yang ada. Jika hanya metode kognitif yang digunakan dalam pengajaran ini, dapat dipastikan siswa tidak akan dapat sepenuhnya memahami materi apa yang telah diberikan. Jika sekolah kejuruan hanya menggunakan teori atau metode kognitif saja tanpa metode pengajaran lainnya, siswa maka akan merasa kesulitan dalam mempraktekkan kegiatan atau materi saat menerapkan teori kognitif. Perhatian harus diberikan pada kemampuan siswa untuk mengembangkan materi yang diterima. Baik, saat ini kita masuk pada tokoh-tokoh yang berperan dalam teori belajar kognitif ini. Yang pertama adalah Jean Piaget. Bisa dibilang, Jean Piaget ini adalah seorang yang menemukan psikologi kognitif atau teori belajar kognitif ini. Jean beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Oleh sebab itu, proses genetik diyakini berdasarkan dari kondisi biologis seseorang. Dalam hal ini, kondisi biologis dapat dilihat melalui adanya perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada sistem saraf. Misalnya, seseorang yang bertambah usia, maka susunan sistem sarafnya semakin kompleks, bahkan akan kemampuan yang dimiliki akan semakin bertambah. Baiklah, demikian materi mengenai teori belajar kognitif. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.